Oke. Ya, balik lagi bersama kita di Duo Duo Onar. Dua orang tidak terkenal tapi ingin hidup benar dan tentunya akan membawa berita-berita kebenaran yang akan dikemas secara mendalam menarik, dan juga luar biasa. Haleluya. Dan kalau kurang mendalam, maafkan Maafkan kami. Makanya itu kami bikin konten ini, teman-teman. yes Untuk kali ini edisi spesial banget, kita malam-malam syutingnya dan di outdoor men. di outdoor. Kita malam-malam syutingnya dan di outdoor. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang ini men. Apa coba kita mau bahas tentang? Kita mau bahas tentang sesuatu yang penting. Ya, yang mungkin dari judul teman-teman udah tahu kali ya. Yaitu kita akan ngebahas bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan. Khususnya kenapa kita pilih topik ini karena ada beberapa orang yang nanya, "Kak, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan?" Yes. Khususnya ini men, banyak yang menjadi kendala bahwa ketika kita khususnya habis jatuh dari dosa nih men. Ya. Kadang rasanya ingin membangun hubungan dengan Tuhan kok kayaknya sulit banget gitu. Ya. Kita merasa bahwa kok Tuhan jauh banget nih sama gue kayaknya nggak bisa membangun hubungan. Jadi mari kita akan ngebahas tentang itu teman-teman, bahwa bagaimana sih cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Kok ini kok bisa dibilang mungkin kita butuh kepikiran aja ya Ndra, bahwa ini gue bisa sharing tentang pengalaman gue, Indra juga bisa sharing tentang pengalamannya dia. Nah, kalau dari lu gimana Indra? Bagaimana lu cara lu membangun hubungan dengan Tuhan? Dan kita mau kasih tahu di awal bahwa pasti setiap kita punya caranya yang berbeda-beda masing-masing. Teman-teman tidak bisa mengambil 100% apa yang kita gunakan. Teman-teman bisa menggunakan metodenya teman-teman sendiri. Nah, jadi, kalau dari lu? Kalau dari gue sih perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami apa ya? Jadi hubungan tuh ya. Itu kalau gue sih ngelihatnya memang itu progresif. Ya. Jadi akan bergerak terus karena memang tujuan daripada kekristenan adalah hidup serupa dan seperti Kristus. Serupa seperti Kristus hanya bisa digapai oleh orang-orang yang berjuang setiap harinya. Jadi kalau mau jadi seperti Tuhan Yesus, mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, itu dikerjakan bukan secara instan, bukan dikerjakan sebagai sesuatu yang mudah. Dan kadang-kadang ketika dibaptis kan dibilang tuh dalam pembaptisan bahwa kamu akan lahir baru, menerima Kristus. Ternyata itu bukan akhirnya kita menerima. Oke, kita menerima, tapi maksud gue gimana ya? Gue membahasakannya, gue agak bingung dalam membahasakannya. Tapi menurut gue itu awal perjuangan kita, karena sesungguhnya yang kita hadapi dalam mengikuti Yesus, ketika berhubungan dengan Tuhan Yesus berarti kita mengikuti Yesus. Yang harus kita hadapi, Tuhan Yesus ngomong, barang siapa yang mau mengikuti aku, hendaklah ia memikul salibnya, meninggalkan segalanya. Yang mungkin kalau gue sih, penafsiran gue saat ini, mikul salib bukan berarti gue mendapat siksaan, dibunuh dan lain sebagainya, tapi bagaimana gue diperhadapkan ke dalam pilihan-pilihan yang sungguh berat, antara memilih Yesus atau memilih jalan lain. Nah, contohnya kayak gini men, Abraham. Walaupun pada saat itu mungkin mempersembahkan seorang anak adalah satu hal yang biasa, mengingat konteks budaya pada saat itu, tetapi menurut gue tuh pilihan yang sulit juga. Tetap menjadi pilihan yang sulit secara manusiawi. Gue punya anak, Tuhan uji kan, kayak karena gue udah kasih lu anak, gue mau anak itu dipersembahkan, dikorbankan, disembelih buat gue. Nah itu pilihan yang sulit. Dan salib bagi gue sih itu pilihan-pilihan yang sulit gitu. Gue punya panggilan
yang gue nggak tahu secara khusus ini Apa? gue akan melayani di Papua Wow. dan wow udah tahu ayam. Aduh maaf Kan seakan-akan gue nggak tahu. Wow. Kan kalau di TV gitu. Gue punya panggilan untuk gue balik ke Papua. Papua untuk melayani, tapi di sisi lain Jakarta memberikan kenyamanan yang Iya. belum tentu gue bisa dapat di sana. Gue punya banyak keluarga juga di sini, gue punya teman-teman kayak Yonatan, gue punya sahabat, Apalagi punya Duona. punya donor. Dan menurut gue ya mungkin saat ini gue bilang ini mudah, tapi gue nggak tahu ini bisa jadi pilihan yang sulit juga bagi gue. Dan itu tuh hubungan Yesus, walaupun memang gak bisa gue sangkal bahwa memang banyak sekali keindahan-keindahan dalam membangun hubungan dengan Kristus. Jadi kalau gue sih sorry gue banyak ngomong dan gak jelas mungkin, tapi kalau bagi gue sih mengikut Kristus banyak pilihan-pilihan yang sulit, pilihan-pilihan yang sakit banget tuh di sini. Pernah kan kayak ngerasa sakit banget di sini. Pilihan-pilihan kayak gitu. Dan ada satu jaminan sih, seperti gue akan ngomong seperti orang-orang Pentakosta dulu. Apa tuh? Bahwa suatu saat nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Di sana. Di surga nanti. Yes. Punya hubungan yang sama. Ya mungkin banyak orang yang bertanya, alasannya apa sih mengikuti Yesus? Alasannya apa sih? Kalau gue cuman menderita, cuman mikul salib doang, menderita gitu. Toh juga gue nggak diminta untuk, gue nggak pernah minta untuk gue diciptain. Dan pertanyaan ini gue tanyain ke teman-teman gue. Dan satu hal yang pasti bahwa ternyata keindahannya itu ketika kita sadar kayak gini, ketika kita sedang nggak nyaman, di dalam artian nggak nyaman dalam lu mempertanyakan banyak hal. Orang lain mungkin pikir lu sedang gak percaya sama Tuhan, tapi gue meyakini ini adalah proses gue untuk naik step berikutnya. Betul. Untuk berjuang sama Yesus, karena gue butuh kenal sama Tuhan gue. Gue nggak mau dengar dari teman-teman gue. Menarik, ini khotbah disampaikan sama Koko Adrian Sinato. Dia bahas tentang Ayub. Kita akan baca Ayub. Lu simpan di Ayub 42 ayat 5 ya. Ayub 42 ayat 5. Tapi gue baca dulu yang Ayub yang sekarang ini. Koko Nganu menyampaikan ini keren banget. Ya sebenarnya bisa juga khotbah kayak gini. Cuman gue nggak baca baik, mungkin Koko Nganu yang baca yang lebih baik. Bahasanya mungkin Koko Nganu bisa itu kan. 42 ayat 5 ya, lu simpan. Siap. Gue Ayub pasal 1 nih. Ada seorang laki-laki, Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia orang saleh, orang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi di 42 ayat 5 setelah Ayub mengalami proses, semuanya habis. Karena hari itu kan iblis datang kan, Tuhan gue boleh cobain gak? Tuhan bilang ya silakan aja, tapi jangan nyawanya dia, lu cobain. Setelah semua itu 42 ayat 5 coba baca Ayub 42 ayat 5 berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Mataku sendiri memandang engkau tuh maksudnya, kalau Koko Nganu bilang tuh melihat dengan hati. Wow, powerful banget. Yes, Koko Nganu dia bilang kayak gitu. Dari bahasa Ibrani-nya ra'ah kalau nggak salah, atau apa ya, gue sorry kalau gue lupa. Ini spontan nih gue ngomong nih. Tiba-tiba ke pop up. Ya, yang tiba-tiba masuk dalam otak gue, tiba-tiba keluar. Kayak gitu dan setiap journey pasti ada hal-hal yang gitu. Bener banget. Menggak enakan, merisaukan, bertanya-tanya tentang Tuhan. Semua orang akan masuk ke dalam proses itu, mungkin fase itu ya. Fase di mana ada juga yang orang masuk dalam fase pencobaan seperti Ayub. Tujuannya satu, untuk journey bersama dengan Tuhan. Apa pentingnya sih kita kalau kita menderita, apa pentingnya sih kita
harus berjumpa dengan Tuhan? Itu kan pertanyaan. Ya. Itu pertanyaan yang ini kan. Itu hanya bisa dijawab ketika seseorang mengalami Tuhan. Apa pentingnya? Ya. Karena sadar di dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika kita sadar bahwa ternyata kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan Tuhan supaya kita jadi representasi di bumi ini. Apa pentingnya sih ngikut Tuhan? Biar gue sesuai dengan apa yang Tuhan gue bilang. Yes. Kayak gitu. Dan itu proses panjang. Nggak bisa sehari 2 hari. Nggak bisa sehari 2 hari. Ayub aja tuh kalau kok nganu dia ngomong gini. Apa? Ayub butuh 42 pasal untuk ngomong hal itu. Untuk ngomong hanya dari kata orang-orang aja gue kenal Tuhan. Hitungan juga 42 pasal itu bukan hitungan sehari 2 hari ya. Bukan hitungan per tahun juga menurut gue ya. Bisa bertahun-tahun. Ayub butuh kehilangan segalanya untuk ngomong kalau hanya dari Tuhan aja. Selama ini tuh gue hanya dengar Tuhan tuh dari orang lain. Tapi sekarang mata gue sendiri melihat Tuhan. Benar. Iya men. Karena menarik juga. Kok bisa dibilang bahwa kisahnya Ayub ini di mana? Kok bisa gue bilang merepresentasikan kita gitu. Yes. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kita sering kali bahwa kita udah cukup nih. Kita mendengar kayak lu sering ke gue, yang Tuhan tuh gini. Kita merasa bahwa kita udah cukup. Hubungan kita dengan Tuhan seakan-akan hubungan kita dengan Tuhan tuh udah hubungan yang luar biasa banget gitu kan. Sama kayak Ayub bilang bahwa dia kan bilang bahwa di sini kan mana tadi ya 42 ayat 5 dibilang bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah ini men yang menjadi permasalahannya menurut gue di zaman sekarang. Kita sebagai manusia itu tuh jarang banget kita pengen kenal Tuhan secara langsung. Yes. Kita sering kali kita senang mendengarkan orang lain bercerita tentang Tuhan. Tapi kita nggak mau untuk kita mengalaminya secara langsung gitu kan. Begitupun juga ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan gitu kan. Yang dimana kita selalu merasa bahwa udahlah cukup dia aja. Yes. Gitu kan. Kita nggak usah deh, kita cukup dengar deh, kita cukup dengar khotbah aja deh. Ya. Tapi kita nggak mau mengalami, sama kayak kisahnya siapa men, yang dia naik ke atas puncak tuh, yang bara api, Musa. Oh iya kan Musa yang dimana ada api menyala tuh. Iya. Terus sampai siapa sih kalau salah penjaganya ya, yang nunggu di bawah. Oh Israel, orang Israel. Apa sih yang mana sih? Gue lupa. Tapi ini kebawa yang dia naik ke atas nih. Yang ini men kisahnya itu di mana lu ke atas aja deh, nanti Tuhan ngomong apa lu sampein ke gua. Oh itu kan orang Israel. Itu orang Israel kan. Ya, mereka tapi yang naik ke atas siapa? Musa. Terus mereka bikin Tuhan dari tembaga itu. Bukan. Yang yang ini men, yang kalau salah Musa yang naik ke atas gunung terus dia terima loh batu. Iya, yang pokoknya yang di bawah ini cuma mau menerima, nanti Musa nyampein ke orang Israel ini, ya kan? Ya kira-kira begitu. Sorry kalau misalnya salah, tapi gue mau ngebahas itu gitu kan, kayak kita sering banget nih kita menumpang imannya orang. Yes, gitu kan. Tapi kita nggak mau berjumpa dengan Tuhan secara langsung gitu kan. Kita sering banget, kita sebagai manusia, kita sering menanya bagaimana kita membangun hubungan sama Tuhan, tapi kita nggak mau untuk mulai duluan untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Khususnya nih, gue yakin banget bahwa khususnya kita yang merasa bahwa diri kita nggak layak, kita manusia berdosa, itu bakal lebih sulit untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Iya. Padahal teman-teman harus yakin dan percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan udah menebus kita teman-teman. Justru bisa dibilang disitulah kesempatan kita bahwa kita yang harusnya mengejar Tuhan. Yes. Walaupun Tuhan selalu mengejar kita gitu kan. Tapi mau sampai kapanpun Tuhan mengejar kita, tapi kalau kita nggak buka hati kita, itu ya sampai kapanpun kita akan main kucing-kucingan. Yes. Jadi perlu datang ke Tuhan dengan hati yang hancur, sadar akan gue nih penuh keberdosan. Iya, walaupun gitu. Gue inget nih, maksudnya kalau nggak salah bahwa ada temen gue bilang
kita mau lari kemanapun Tuhan pasti selalu ada gitu. Sampai sama nih kayak kisahnya nih waktu itu Kak Riko sempat bilang, jadi ada satu rumah di mana kita ada 10 kamar lah. Lu pernah dengar gak sih perumpamaan itu? Jadi ada satu rumah, ada 10 kamar, kita sebagai pemilik rumahnya gitu. Terus tiba-tiba Tuhan datang, terus kita ngasih satu kamar ke Tuhan gitu kan. Terus tiba-tiba tengah malam iblis datang ketok pintu dan ternyata kita manusia takut dan akhirnya kita jatuh dalam dosa gitu kan. Nah, dan sampai besoknya karena dia nggak usah takut, akhirnya diberi 2 kamar untuk Tuhan gitu kan. Terus nggak tahu iblis masuk, takut juga lagi. Sampai akhirnya dia udah berikan semuanya, sampai kamar yang terbaik udah dia simpen tuh, dia berikan ke Tuhan gitu kan. Terus nggak lama besoknya datanglah iblis, datang juga ketok, dan tiba-tiba dia takut juga ada iblis gitu kan. Dan di situ kita lupa nih bahwa ternyata kita hanya memberikan sebagian dari diri kita untuk Tuhan tinggal, tapi kita tidak memberikan segalanya untuk Tuhan untuk tinggal dalam hati kita. Makanya gue bilang kayak sebenarnya mau mulai hubungan dari mana, sebenarnya nggak ada stepnya ya men. Nggak ada step, semua orang punya journey berbeda-beda, punya pengalaman berbeda-beda. Kalau ngelihat ke ini men, kalau kita ngelihat ke Alkitab, Paulus itu pada saat perjalanan mau bunuh orang Kristen loh. Bener. Ngalamin Tuhan. Terus banyak momen. Even kayak ternyata kan gue pernah ngobrol-ngobrol sama teman gue nanya soal gini. Untuk bertemu dengan Tuhan itu kita perlu bertobat dulu apa enggak? Gitu. Dia bilang lu harus bertobat dulu, lakuin yang terbaik biar lu bisa dapat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi bukti Alkitab membuktikan. Alkitab membuktikan bahwa ada orang-orang berdosa yang tiba-tiba ngalamin Tuhan secara mujizat, secara spektakuler. Tapi ya kalau kita yang udah tahu pesan ini, bertobatlah ya, jangan pura-pura nakal, jangan menerobos jalan lain. Gitu ya, usahakanlah. Seharusnya tuh sampai posisi kayak gini men. Ini gue kesaksian lah, kayak gue sampai di posisi kayak marah gitu kayak sama Tuhan. Bukan marah sama Tuhan, tapi kayak bukan marah sama Tuhan sih, tapi posisinya kayak gini, kayak kesal banget. Kok gue nggak bisa ketemu sama Tuhan? Kok gue nggak bisa punya pengalaman spektakuler kayak Paulus? Tiba-tiba gue dijamah gitu sama Tuhan. Kayak gitu kan enak men. Pas gue lihat Tuhan, misalnya Tuhan tiba-tiba nongol datang, ya enak lah. Kayak kesaksian yang ada di YouTube gitu. Ya kayak di YouTube dengan Tuhan. Itu kan enak banget men. Oh gue tahu Tuhan tuh ada, Tuhan tuh real. Ya udahlah gue pelayanan seumur hidup gue. Betul. Gitu. Tapi yang menarik kisah di Alkitab. Orang Israel lihat Tuhan loh. Wow. Mana turun tiap pagi. Tiang api, tiang garam kan, tiang awan, tiang garam, tiang api, tiang awan, ngelihat mujizat. Lewat jalan, lari dari Mesir, lewat laut tebarlah jadi dua. Masih bikin Tuhan yang lain. Tidak taat. Iya, itu bisa juga mbak, kita udah lihat, ternyata kita udah ngeliat Tuhan. Bener-bener. Gua lihat meme di IG. Apa? Lihat meme di IG. Banjir. Itu ada tuh di kartun. Banjir. Pertama kapal SAR, tahu kan yang karet-karet tuh, kapal apa sih namanya itu? Perahu. Iya, tim perahu karet. Nah, perahu karet datang. Bilang, "Ayo ikut, lu mau di rescue nih." "Oh, gua tunggu Tuhan," kata orangnya. Gitu lewat. Meme ya. Nah, ini meme. Tahu. Tiba-tiba helikopter datang. Enggak, gua nunggu Tuhan. Terakhir tenggelam, ditanya, "Tuhan kok nggak tolong saya sih?" Kan gue udah kirim 2 tuh, udah kirim kapal sama perahu karet sama ini helikopter. Jadi ya emang kadang gitu, kita manusia kan nggak bisa menyelami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita nggak bisa.
siapa kita nuntut Tuhan tiba-tiba muncul Ya, benar. di Dalam dalam diri kita. Dan gue ini yang masih jadi pergumulan terbesar gue dalam hidup gue. Gue keingat satu ayat. Apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dalam pikiran gue men, sampai hari ini jangan-jangan sampai gue mati gue tetap melayani, gue disuruh untuk berbahagia. Ya. Walaupun tidak melihat tapi tetap percaya. Itu lebih powerful menurut gue. Ya. Tapi Ya. sanggup gak gue? Itu pertanyaan gue nih kepada teman-teman semua yang nonton. Sanggup gak gue ngelakuin itu? Nah, Kayak gitu. Karena jujur sih, gue ngelihat kebaikan Tuhan dari bokap gue, nyokap gue. Waktu gue kecil tuh, tempat gue tuh sedang ada kerusuhan. Tiba-tiba keluarga gue bangkrut. Nyokap gue tuh Kristen zaman dulu, ya. yang dia pernah masuk gereja yang nonton bioskop aja tuh nggak boleh, nonton Oh, TV nggak tahu boleh. gue. Jadi, wih, Nggak ngeroh boleh parah, makan ini, nggak boleh ini. ngeroh parah. Tapi dia sering banget lihat mujizat Tuhan. Ketika rumah gue semua mau disita, nama bokap gue masuk koran nih, nggak bisa bayar utang. Zaman dulu kan kayak gitu ya, nggak bisa bayar utang di bank, nama masuk koran. Malam harinya ada yang datang, gue mau beli Anjay. koran, kita telepon, kita bilang nggak usah namain karena udah utang udah lunas. Dan banyak banget mujizat. Tapi gue punya prinsip, Tuhan itu bukan journey gue mau journey gue sendiri. Ya, Setiap kita lah pasti Ya. punya dunia Dan- masing-masing. kayaknya gue bego sih bilang kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, Ya. journey gue itu journey gue. Dan ya 1 tahun lebih ini gue ngalamin banyak banget hal-hal yang nggak masuk di kepala gue. Banyak hal yang bikin gue kayak geram, apa ya, kayak yang sampai di sini tuh yang gue bilang tadi, keselak sampai di sini tapi nggak bisa keluar. Dituangkan. Gue nanya tentang Tuhan ke orang lain, jujur gue nggak puas. Kepuasan yang gue dapetin sih dari diri gue sendiri sih kalau gue sih. So Karena ya journey gue. kalau nggak hanya sebatas pengetahuan doang tanpa Yes. mengalami gitu. Ya. Karena gue juga yakin lah pasti ya, menurut gue setiap pribadi kita pasti pengen banget untuk ketemu Tuhan secara pribadi gitu. Yes. Karena gue nggak terlepas, gue pun juga gue pernah berharap gitu kan, kayak gue sering nonton kesaksian orang ketemu langsung dengan Tuhan. Gue Enak banget ya. enak banget gitu kan. Gue berharap gue dulu nih mungkin di episode gue lupa episode keberapa, gue sempat bilang bahwa dulu gue jatuh dalam dosa dan akhirnya gue cuma pengen gue ketemu Tuhan nih, dan gue berharap untuk gue bisa ninggalin semua dosa gue kalau gue udah bisa ketemu Tuhan secara langsung gitu kan. Gampang kan? Gampang gitu Tahu kan. kan ada Tuhan. Nah rasanya kayak wah anjay, ini Tuhan nih, dari Tuhan gue kapok deh gitu kan. Tapi sampai saat ini pun juga gue nggak bertemu Tuhan secara langsung gitu kan. Ya simpelnya lah, semua orang juga pengen lah mendengarkan suara Tuhan yang audible gitu kan. Tapi menurut gue Tuhan setiap hari selalu ngomong ke kita secara audible. Yes. Tapi bagaimana kita, kepekaan kita untuk kita bisa merasakan. Ya. Kayak tadi Ayu bilang bahwa dia selama ini hanya mendengarkan dari orang lain. Yes. Siapa Tuhan itu? Tapi akhirnya dia melihat secara langsung gitu kan. Yes. Nah, gue pun juga belajar di sini saat ini bahwa gue yakin kok gue nggak perlu ngelihat Tuhan secara langsung dan mendengarkan suara Tuhan secara audible, bahwa Tuhan selalu ada untuk gue. Ya. Tapi menurut gue ketika gue cukup sadar bahwa Tuhan selalu ada gue, pasti Tuhan bisa ngomong lewat apapun gitu kan. Ya. Bahkan kayak Om Chris bilang juga bahwa kita bisa dengar suara Tuhan dari bungkus Indomie, dari manapun kita bisa melihat bahwa Tuhan ngomong sama kita gitu. Ya. Bahkan saat ini pun juga mungkin atau kita lagi di dalam di motor, kita lagi di mobil gitu kan. Yes. Dan menurut gue juga bahwa Tuhan ngomong ke kita enggak cuman dalam keadaan tersulit, tapi dalam keadaan bahagia pun Tuhan pasti selalu ngomong sama kita. Yes. Dalam keadaan apapun, sukacita, duka cita, dalam keadaan apapun dan dimanapun Tuhan selalu ngomong. Cuman bagaimana kita mau peka nggak
dengan Ya, dengan apa yang Tuhan katakan. Kayak yang tadi lu bilang kan, kisah di mana orang lagi tenggelam terus tiba-tiba dia minta bantuan Tuhan, dia pengen ketemu Tuhan dengan salah langsung, tapi sering kali kita nggak sadar bahwa Tuhan sudah memberikan ini nih untuk lu gitu kan, tapi kita nggak mau nih Bukan gitu dari kan. Tuhan. Bukan dari Tuhan nih gitu. Yes. Jadi buat teman-teman, ya tadi gue bilang bahwa setiap kita pasti punya perjumpaan dengan Tuhan Yes. berbeda-beda. Kita nggak bisa sama katakan. Apa yang gua sama Yonatan ngomong nggak bisa jadi doktrin buat kalian. Iya. Karena itu journey kita masing-masing. Bener. Dan teman-teman juga, maksud gue, ya nggak perlu tunggu untuk benar-benar ketemu dengan Tuhan secara langsung Yes. gitu kan. Walaupun sering banget orang yang ketemu dengan Tuhan tuh mungkin dalam mimpi, mungkin Ya. dalam mungkin kayak keadaan mati suri atau gimana, dia ngelihat Tuhan secara langsung. Mungkin menurut gua ya cukup kalau kita udah percaya dengan Tuhan pasti bakal kayak ya kita bisa ngelihat Tuhan secara langsung lah gitu. Ya. Walaupun nggak ngelihat wujudnya secara langsung gitu. Kayak ya gue sedikit kesaksian sih, men. Ada beberapa hal dalam kehidupan gue yang nggak bisa gue jelasin secara logika. Contoh, gue khotbah, gue bikin materi, udah jelas nih. Habis A gue ngomong ke B. Nah di antara A ke B tiba-tiba gue nambahin sesuatu yang gak gue persiapin, dan gue ngomong itu, dan itu nggak bisa dijelasin sama logika, nggak bisa dijelasin, dan bisa jadi itu yang ya gue mengimani itu yang pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Itu salah satu. Kemudian dalam kehidupan gue dulu orang yang ini bukan gue mengada-ngada teman-teman, tapi lumayan peka lah kayak gitu. Maksudnya lumayan kalau di dalam gereja Pentakosta ada orang-orang yang peka kayak gitu, bisa punya apa ya, bukan indera keenam tapi bisa semacam dikasih impresi lah. Iya, impresi, ada feeling kayak gitu, ada feeling wah ini kenapa nih kayak gitu, perasaan gak tenang. Gue telepon teman-teman gue, woi bro gimana, aman gak? Lu kayaknya pernah ya gue telepon sama lu? Enggak, gue cuma mau doain lu aja. Pernah kan men yang lu selfie kayak gitu. Benar-benar. Ya. Nah sekarang ini men nggak ada PK-PK-nya sama sekali kayak gitu. Jangan-jangan next step gue ini. Ya gue sebagai orang percaya gue harus meyakini bahwa ini next step gue. Gitu. Even orang lain bilang nih, wah Indra sesat nih, Indra udah nggak percaya Tuhan nih. Tapi kalau menurut gue selama gue nggak melenceng dari apa yang Alkitab bilang, secara ya nggak berlebihan, yang nggak gila-gila, nggak melenceng dari Alkitab dah. Ya bener, just do it. Ya jadi ya teman-teman, kepekaan yang gue tangkap nih men, kepekaan kita akan suaranya Tuhan itu semua berawal dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita beberapa episode ini selalu ngomongin soal hubungan ya, maksudnya hubungan kita dengan itu, karena kita merindukan untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena iya bukan dengan kalian ya wanita-wanita ya. Jadi kalian sabar. Jadi kepekaan kita bisa dengan suara Tuhan itu melalui proses hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita tahu nih mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Gitu kan. Pasti menurut gue nih maaf kalau gue salah, tapi kalau menurut gue pribadi pasti suaranya Tuhan selalu suara yang terbaik. Ya. Maksudnya kayak gimana nih? Ya, tadi Indra bilang bahwa tiba-tiba dia dapat satu impresi kayak lu harus ngubungin ini. Karena gue pun juga pernah ngalamin di hal itu gitu kan. Gue waktu itu pernah nih kayak lagi tidur tiba-tiba gue mimpi men. Gue dikasih satu kejadian di mana saat itu gue ketemu teman SMP gue gitu kan. Terus gue ngelihat kayak wah dia lagi di sini nih gitu kan. Terus akhirnya gue ngerasa bahwa wah nih enggak deh gitu kan. Akhirnya udah gue gue merasa kayak wah ini kayaknya mungkin karena gue kepikiran atau gimana gitu. Karena kan mimpi ada berbagai macam mimpi. Gimana kita bisa mimpi, mungkin karena sebelum kita tidur kita stalking atau gimana gitu kan. Akhirnya kebawa ke alam bawah sadar kita gitu kan. Tapi di situ gue ngerasa kayak hati gue
nggak tenang nih, Yes. gitu kan. Ya udah kayak gue tanya lagi temen gue, apa kabar nih lu gini-gini nih? Ternyata relate men. Di situ gue awalnya nggak percaya gitu kan, Iya. ngerasa kayak, cuman yang di situ gue tangkep, gue ngerasa bahwa ketika kita peka dan misalnya kayak gue udah mulai merasakan bahwa wah gue udah nggak tenang nih, kayaknya gue sampein nih, Yes. gitu kan. Akhirnya gue memberanikan diri untuk ngobrol gitu kan. Iya. Makanya gue bilang kayak akhirnya di situ gue sadar, wah semakin gue bangun hubungan dengan Tuhan gitu kan, setelah tidak sadar Tuhan pasti akan membukakan Ya. kayak lu coba dong jangkau ini Yes. jangkau ini Untuk kepentingannya dia untuk juga. kepentingan dia, bukan Yes. untuk kepentingan kita pribadi gitu Ya. kan. Walaupun di satu sisi ya itu yang gue bilang bahwa gue melurusin bahwa kita bakal tahu ini suatu Tuhan atau enggak itu melalui hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Karena kalau enggak, karena suara hati kita dengan suara hatinya Tuhan itu beda tipis banget cuy. Ya. Beda tipis banget kita. Rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya wah kayaknya gue pengen ini deh gitu kan. Sebenarnya enggak Padahal gitu kan. sosokan doang. Padahal sosokan doang atau enggak banyak beberapa kasus yang mungkin pengen deketin cewek atau gimana gitu kan. Ada tuh, ada kasus kayak Ada gitu. kasus kayak gitu teman-teman. Tuhan bilang kamu jodoh saya. Iya. Ceweknya balas tapi Tuhan tidak bilang saya. Iya, itu. Makanya gue bilang kayak sebenarnya bagaimana bangun hubungan dengan Tuhan Yes. ya lewat apa? Maksudnya lewat teman-teman mau kayak gimana? Yes. Teman-teman bisa menemukan sendirilah Ya. gitu. Enjoy, journey-nya tuh Journey. enjoy, tapi nggak enjoy maksudnya bukan berarti lu nyaman dalam Iya. posisi gua beberapa tahun lalu tuh gua nyaman aja jadi orang Kristen, Benar-benar. ibadah yang khotbah agak sedih sedikit gua nangis. Tapi itu ternyata bukan titik aman. Ya. Titik aman di saat gimana ya? Justru menurut gua ya, gua akan semakin aman ketika gua semakin penasaran tentang Tuhan gua. Iya. Gitu. Karena apa? Berarti gue masuk ke satu journey pengenalan akan Tuhan yang gue Betul. nggak tahu sampai kapan. Gue nggak tahu, Iya. gue nggak ngerti sampai kapan. Yang penting, yang pasti, gue keluar dari zona nyaman gue mau Bener. cari Tuhan. Kalau dibilang kayak akhirnya kita keluar dari zona nyaman pindah ke zona iman. Itu Siap. sering banget dipakai quotes-quotesnya. Itu bukan quotes gua murni tapi sering banget dipakai bahwa kita sebagai orang Kristen, kita jangan hanya mau di zona nyaman doang, tapi kita harus mau untuk ke zona iman. Gue tertegur men. Hari itu kita rapat pelayanan, lu ada juga. Pastor Adit ini ngomong kayak gini. Tahun lalu kalau nggak salah. Jangan-jangan kerohanian kalian tuh gara-gara teman-teman kalian naik rohani, Lingkungan kita. dan yang gue lihat hari itu dia ngelihat gue mulu, gue tertegur, gue nggak tenang, gue sakit hati Terintimidasi. dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya ya bukan gue itu, maksudnya ngomongnya ke general kan. Tapi justru itu memberkati gue, kayak nusuk Ya. gue banget, dan akhirnya banyak keputusan-keputusan yang gue nggak tahu ini keputusan yang benar Ya. apa ini keputusan yang salah yang gue ambil. Yang pasti yang gue tahu keputusan gue ini tujuannya satu, gue mau ngalamin Tuhan, gue nggak mau pelayanan kosong, Iya. gue nggak mau bohong, gue nggak mau bohong kayak gini, gue nggak mau bohong bilang Tuhan baik sebelum gue ngerasain Tuhan baik. Bener. Kayak gitu. Karena itu men, apa? Ya tadi balik lagi lah sebenarnya. Kadang kalau ketika kita berada di lingkungan yang lagi on fire, pasti Kita ngikut-ngikut. kita akan ngikut-ngikut gitu kan. Tapi ketika kita sendirian lah, sebenarnya itulah menurut gue ya. Sebenarnya bukan kapasitas ya, tapi iman kita sebenarnya itu ketika kita lagi sendirian. Yes. Menurut gue gitu. Ya. Takaran iman kita tuh saat kita lagi sendirian. Yes. Karena ya kayak inilah misalnya kita lagi buat dua onan nih, kita baca firman Tuhan, kita on fire, maksudnya keren gitu kan. Tapi ketika gue lagi sendirian, Indra lagi sendirian, gue kadang ngerasa kayak wah gila ya, kok gue nggak bisa on fire ini. Yes. Gitu kan. Akhirnya di situ mulai mengintrospeksi diri lagi. Ya. Makanya teman-teman, kita semua punya prosesnya masing-masing. Yes. Cara membangun hubungan dengan Tuhan gitu kan, tidak bisa menyamaratakan. Ya. Dan
ya mungkin teman-teman punya cara khusus atau apapun itu is okay, jalanin aja gitu kan. Dan jangan sampai numpang iman orang lain deh, itu sangat disayangkan. Kosong jadinya. Gitu sih. Kalau dari lu gimana nih? Dulu ada pendeta di Papua, dia khotbah, kita tuh akan jadi seperti debu yang menjadi mutiara. Jadi ketika kerang memproduksi debu itu jadi mutiara, kerang itu kesakitan. Dan proses untuk ngalamin Tuhan, gue nggak bisa bilang tuh mulus ya. Proses untuk punya journey sama Tuhan itu bukan satu pengalaman yang enak-enak doang. Ada hal-hal yang tentu yang gue bilang tuh sampai gimana sih rasanya tuh sampai di sini kayak gitu kan. Tapi suatu hari kita akan seperti mutiara, maksudnya apa, jadi seperti Kristus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu yang terjadi di keluarga, bahkan di gereja, bahkan sesama pelayan. Nanti kalau kita sudah jadi pelayan, dan itu akan terus terjadi dalam kehidupan. Dan salah satu pendeta besar dia ngomong kayak gini, semakin lu dekat sama Tuhan, lu semakin menyadari bahwa diri lu tuh gak layak. Lu semakin menyadari bahwa gue harus lebih lagi dari ini, gue harus berjuang lebih lagi dari ini. Ya mungkin gue belum sampai ke titik itu. Tapi gue yakin, gue percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan ke gue itu gak sia-sia. Betul. Dan harus gue perjuangkan, dan sedang gue perjuangkan. Sampai nanti kesudahan gue sih. So itu journey gue. Tapi journey kalian yang nonton mungkin berbeda-beda ya. Iya, punya masing-masing. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu dalam Kristus. Jadi selamat berjuang lah kalau gue sih. Dan selalu ada orang bilang bahwa ketika kita menjalankan proses dengan Tuhan, dan kita semakin bangun hubungan dengan Tuhan secara personal dan intim, di situ kita akan menemukan hidup gue bukan untuk gue lagi, tapi hidup gue untuk Kristus dan untuk semua. Dan akhirnya kita nggak mungkin bisa diam doang nih. Karena tiap hari kita pasti akan ngebagiin gitu kan. Ya tapi teman-teman nikmatin aja dulu prosesnya menurut gue. Gue selalu bilang ke teman-teman gue, mau masa lalu kayak gimana, ya nikmatin aja prosesnya. Begitupun juga hubungan dengan Tuhan, nikmatin prosesnya gitu kan. Karena setiap orang punya prosesnya masing-masing dan punya tingkatnya yang berbeda-beda. Jangan sampai kalian pengen kayak misalnya kayak gua atau kayak Indra atau pengen kayak siapa pendeta-pendeta di luar sana yang menjadi apa namanya itu public figure itu menjadi, gue pengen jadi dia gitu kan. Tapi kita masih sampai sini, ya udah nikmatin aja, karena kita nggak tahu setiap orang proses itu gimana sakitnya gitu kan. Karena kalian itu punya proses yang berbeda, kalian itu sangat berbeda dengan orang lain, jadi ya nikmatin aja sih. Kalau gua gitu. Jadi itulah teman-teman topik pembahasan kita mengenai hubungan dengan Tuhan, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita akan menutup ya dengan diakhiri dengan doa seperti biasa gitu, dan akan dipimpin oleh Yonatan Alberto. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk pembahasan kami ini Bapak tentang bagaimana kami membangun hubungan denganmu Bapak. Kami percaya bahwa setiap kami punya prosesnya masing-masing Bapak. Kami percaya juga bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap proses kami, dalam kehidupan kami Bapak. Tapi di sini kami ingin bersatu hati Bapak. Kami ingin berproses denganmu walaupun itu sulit, walaupun itu banyak sekali masalah. Tapi kami ingin menyerahkan kehidupan kami dan kami ingin melewati setiap prosesnya. Enggak hanya proses yang baik, tapi proses yang terburuk pun kami tetap percaya dan yakin bahwa Engkau selalu beserta dengan kami Bapak. Biarlah setiap proses yang kami alami, setiap masalah yang kami alami, kami bisa melihat bahwa Engkau gak pernah ninggalin kami.
dan hingga akhirnya kami dapat menjadi seperti mutiara Bapa, yang dapat kami sadar bahwa hidup kami bukan untuk kami lagi, tapi hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan hidup kami untuk kami bagikan kepada orang lain Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami dalam sehari-hari, biarlah selalu dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.